Dan itu beneran ular, bahkan yang nangkap kan tetanggaku. Ternyata aku masuk di istana emas dan warnanya putih. Mau cerita takut guys, bapak pesugihan ya. Apa yang diomongin orang selama ini kayaknya bener. Hai guys, welcome back to Wister Channel. Video kali ini aku bakalan ngelanjutin my horror story. Tapi bener-bener kegantung, kakinya itu kayak udah di kepala aku gitu loh, bapak kosku itu. Dan aku ngelihat itu ada yang kayak ngedudukin aku doang. Terus sprayku tuh udah kayak compang-camping dan ada suara kayak ngauman. Kosannya ngeri banget sih, lorong panjang jadi kuntilanak kayak gitu-gitu. Itu tuh ikut ngejar aku dan aku makin sering sakitnya gitu. 2 hari kemudian aku nemuin lagi 2 ular. Akhirnya aku putusin dong buat ngomong ke pemilik kosnya. Pas aku bilang, mereka itu malah ngetawain aku cuy. Jadi mereka bilang kalau itu cuma cacing. Aku bingung sih, cacing mana yang punya sisik, yang punya kulit gitu loh. Kan setahu aku cacing itu nggak ada kulitnya nggak sih? Nah ini aku pas lihat videonya. Menurut kalian itu cacing atau ular sih? Aku bingung juga sih, aku nggak bisa. Menurutku sih itu tetap ular, karena dia tuh punya lidah yang kayak silang gitu loh, kayak emang ular. Soalnya aku ngeliat nyata itu ular kan digebuk tuh, ada yang dipukul gitu. Dan itu beneran ular, bahkan yang nangkap kan tetanggaku. Waktu itu aku juga sempat nelpon orang kantor, dibantuin. Itu memang kata tetangga, itu ya memang ular. Tapi bapak kos sama ibu kos pas nelpon itu malah ngetawain aku gitu loh, katanya itu cuma cacing. Ya udahlah, aku terima aja dah, nggak apa-apa. Nah akhirnya aku waktu itu pulang pergi selama 2 minggu. Pulang pergi selama 2 minggu. Habis itu setelah merasa kosan udah lumayan aman gitu kan, udah lumayan aman, udah dibersihin segala macam, aku putusin untuk balik lagi ke kosan itu. Nah setelah balik ke kosan itu aku nggak pernah lagi lihat-lihat hal-hal nyeremin gitu, karena sebelum masuk juga itu kayak kasih apa sih, orang Jawa tuh kayak bubur ya gitulah ya, kayak selamatan gitu juga lah, kayak selamatan gitu. Aku bener-bener nggak pernah lihat sama sekali hantu, sama sekali. Bener-bener kurang lebih 3 bulan itu aku nggak pernah lihat hantu di sana. Sampai akhirnya bulan ke-15 aku ngomong ke yang punya kos kalau aku mau pindah. Jadi aku bilang ini bulan terakhir aku ngekos di sana. Jadi kalau ada yang tanya kontrakan nggak apa-apa, kalaupun mau ditawarkan segala macam. Jadi aku kan itu kan udah deadline-nya bayar kan, jadi aku nggak bayar lagi gitu, jadi sekalian pamitan. Nah dari situ besoknya wah gila sih, aku kayak diserbu hantu. Jadi aku sering banget lihat hantu lagi. Bahkan tuh yang gak masuk akal sih menurut ini tuh, aku kan di kos itu ada kulkas, terus ada magicom, nyetrika juga. Kadang itu kan nyetrikanya malam, jadi kulkas lagi nyala, lagi masak nasi sambil nyetrika pun nggak ada masalah gitu sama listrikku. Nah tahu-tahu itu tuh pas aku pulang dari kantor, listrikku kondisinya lagi jeglek, padahal lingkungan sebelah nggak ada yang jeglek kan. Nah listrikku lagi jeglek, terus aku yaudahlah aku nyalain aja, masuk kos terus nggak ada nyalain apa-apa, cuma lampu doang gitu, aman-aman aja. Terus tahu-tahu beberapa jam kemudian, kalau emang nggak kuat kan harusnya langsung jeglek ya, pas aku habis nyalain lampu kamar, beberapa jam kemudian itu dia jeglek lagi. Habis jeglek aku nyalain lagi kan, waktu itu aku nelpon teman, jadi ditemenin gitu kan. Aku takutnya aja pang ada orang yang jeglekin kayak gitu-gitu. Jadi udah habis dijeglekin, besoknya lagi pas aku pulang kerja ada payung di depan kosku. Nah itu tuh payung tua banget sih menurutku. Aku nggak habis pikir ada orang yang masih punya payung kayak gitu. Jadi ada payung warna biru kayak bunga-bunga gitu, kayak payungnya tuh udah tua banget gitu. Ada payung yang udah rusak tapi banyak tambalan jahitan. Mungkin nggak sih ada orang zaman sekarang, apalagi di daerah sini ya, di daerah Kalimantan Timur gitu, kayaknya tuh jarang banget ada orang yang sebegitu rajinnya sampai ngejahit payung, sampai masanya tuh bener-bener payungnya tuh penuh dengan jahitan yang kayak udah sobek dijahit, sampingnya
sampingnya ada lagi kayak gitu. Dan itu tuh udah nggak bisa buka tutup karena diikat tali rapia, karena emang besi-besinya itu udah putus satu sama lain gitu loh. Jadi besinya itu bisa nyambung ke buka gitu karena di tali rapia gitu loh, kayak ditali satu, dan di atasnya tuh jahit-jahit tambal. Dan payungnya itu bener-bener nggak tahu kenapa aku ngerasa payungnya tuh serem gitu loh, karena udah kayak payung usang kayak gitu. Nah aku kira itu kan mungkin punyanya siapa gitu ya, punya orang gitu, jadi aku taruh lah, aku kira itu punya orang sebelah kosku, jadi aku taruh di kos sebelah gitu, di bangsalan sebelah. Besoknya dia kembali lagi tuh di terasku. Udah nih, oh berarti bukan punya orang itu, jadi aku kembaliin, aku geser lagi ke pintu nomor 3, aku taruh lah di dekatnya pintu nomor 3. Nah si payung kembali lagi lah ke terasku, berarti kan bukan punya orang itu juga tuh. Terus akhirnya si payung tuh ku taruh depan gitu loh, udah taruh halaman kayak gitu, kayak udah jadi bukan hak milikku loh. Payungnya itu kembali lagi di teras aku pas aku pulang tuh, karena aku pulangnya jam 7-an malam lewat gitu. Horor kan kalau pas aku pulang kerja, terus tahu-tahu kan sepi banget, lingkungan tempatku tuh sepi banget, kayak nggak punya tetangga karena depan tuh emang lahan kosong, terus ada pohon jati, kayaknya pohon jati gede banget kayak gitu. Terus tetanggaku tuh emang lumayan apatis, jarang banget ada yang keluar rumah, terus nggak pernah ada yang tegur-teguran gitu, dan gelap karena mayoritas pekerja juga, jadi jarang ada yang di rumah. Jadi itu pas lagi sepi-sepi banget, si payung itu sampai 3 hari masih tetap ada di depan terasku. Masalahnya dia itu udah aku buang kemanapun, dia tetap kembali lagi ada di depan pintuku gitu. Dan pas yang hari ketiga itu lampunya lagi jeglek lagi. Aku udah mulai agak-agak gak enak gitu kan, kenapa sih kok jeglek-jeglek terus, padahal tuh yang lain gak ada jeglek, dan kayaknya nggak mungkin jeglek karena apa, kan lagi ku tinggal kerja, jadi nggak ada yang nyala lampu tuh, cuma lampu teras doang yang ku nyalain kan, sama lampu kamar mandi. Jadi kalaupun dayanya nggak mungkin juga gitu. Yaudah tetap aku nyalain terus sampai akhirnya pas beberapa hari kemudian, mungkin 2 atau 3 harian, pas aku tidur malam-malam gitu, mau tidur sih belum tidur kan, emang kayak gadang gitu kan, nonton drama. Itu ada si cewek yang ngeduduin aku itu megang kakiku. Jadi itu dia bener-bener kayak gini, apa sih, kayak gitu loh, tapi matanya kayak gini, kayak gitu doang, rambutnya panjang banget, dan itu natap ke aku, mukanya tuh bener-bener ngelihat ke aku dengan muka yang kayak mau ngambil aku, tapi mukanya kayak ngerasa bersalah, kayak mana ya, ekspresinya tuh bener-bener kayak gitu doang sih, tapi tetap serem karena warnanya putih banget, dan tangannya itu panjang banget guys, bener-bener merinding. Tangannya itu panjang banget, jarinya itu panjang banget, warnanya putih banget kayak gitu, panjang, dan matanya itu bener-bener hitam banget, dan bener-bener ngelihat kayak gini. Aku kaget dong, aku kondisinya masih bangun, gak tidur gitu, tapi dia tuh kayak mau narik aku, kayak bener-bener kayak mau narik kakiku, tapi dia nggak bisa narik kakiku. Jadi aku kayak yang nggak tahu kenapa kalau ngeliat hantu itu emang nggak bisa teriak sih, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku tuh tetap ngelihat biasa doang kayak gitu. Terus aku baca kayak 2 kalimat syahadat, baca ayat kursi kayak gitu, itu hanya sebisa aku lah. Kita tuh kalau walaupun kita lagi hafal ayat kursi sekalipun, kalau pas lihat hantu tuh tetap kayak ambiar gitu loh, kayak hilang semuanya gitu. Jadi aku baca semampu aku, pokoknya yang penting bacaan Arab aja. Aku baca sampai akhirnya tuh kayak terang banget gitu, hilang tuh dia, nggak ada, hilang. Aku nggak cerita sama siapa-siapa waktu itu kan, tapi tuh aku ngerasa banget dia kayak mau nyeret aku gitu. Nah, aku nggak cerita ke siapa-siapa, nggak bilang ke keluargaku juga, soalnya kalau aku bilang pasti aku disuruh cepat-cepat pindah. Aku males juga pindah, ngangkatin barang, dan masih capek kerja gitu loh, males pindah-pindah. Jadi aku putusin untuk diem aja, toh aku nggak diapa-apain gitu, walaupun dia kayak emang mau ngambil aku gitu. Akhirnya 2 atau 3 hari kemudian aku mulai ngeliat-ngeliat lagi. Itu tuh pokoknya 1 bulan menjelang aku pindah, menjelang aku nggak ngekos, itu aku sering banget diganggu-ganggu. Akhirnya aku mimpi, aku tuh nggak ada kepikiran soal hantu atau apapun ya, tapi tahu-tahu tuh aku mimpi masuk. Jadi di mimpi aku itu aku masuk ke kos, tapi waktu aku buka, merinding. Tapi waktu aku buka kosnya, aku buka, ternyata aku masuk di istana.
padahal itu tampilan luarnya emang kosku. Jadi aku emang pulang ke kos di mimpiku ya. Aku buka, aku masuk ke kos, tapi ternyata itu bukan kosku, tapi istana. Jadi di dalam istana itu bener-bener full banget sama kayak ukir-ukiran tapi dari emas dan nuansanya putih, dan di situ ada bapak-bapak pakai baju putih kayak baju keraton, kayak baju kerajaan gitulah ya, pokoknya kayak gitu, bawa tongkat kayak ular. Tongkatnya itu pokoknya motifnya ular tapi dari emas, kecil banget tapi emas. Dan yang bikin aku kaget kan di bawah itu emang semuanya dari emas ya, kursi gitu-gitunya tuh kayak banyak kayak gold gitu. Terus di bawah kursi itu ternyata ada cewek, ada banyak perempuan yang lagi ngumpulin koin-koin emas. Duh, merinding lagi aku. Banyak koin-koin emas, dan si perempuan-perempuan ini tuh dipukulin pakai tongkat ular si bapak ini. Bener dipukulin, si cewek-ceweknya ini bener-bener cuma bisa tunduk ngambilin koin gitu, koin emas itu. Dan bajunya tuh usang banget, rambutnya mereka tuh panjang-panjang semuanya, mirip banget sama hantu yang mau nyeret aku. Aku kaget dong, dan nggak tahu kenapa di mimpi aku itu aku manggil si bapaknya ini. Aku kayak ngambil lengannya gitu, aku tarik gitu. Maksud aku tuh jangan mukulin si cewek ini kan, kasihan gitu. Aku pegang tangannya, terus tahu-tahu aku tuh langsung bilang, bapak pesugihan ya, kayak gitu. Padahal ya ngapain juga sih aku di mimpi ngurusin pesugihannya orang gitu kan, nggak ada kepikiran juga gitu. Pas aku tarik, aku tanya gitu, terus dia tuh cuma nengok, terus dia nunjuk ke belakang. Aku disuruh buka pintu belakang. Jadi itu tuh nuansanya itu masih sama kayak kosku. Jadi dari kamar, dari ruang depan, kamar, terus ke belakang tuh kayak ada ruangan sedikit gitu, kayak dapur gitu, baru ada pintu belakang lagi untuk ke kayak gudang. Kalau di tempatku itu, kalau di kosanku yang asli kan kamar mandi, kalau di mimpi aku itu dia gudang. Nah, masuklah aku buka, merinding terus aku. Pas aku buka, itu bener-bener mau cerita takut guys, aku sendirian. Pas aku buka, itu bener-bener full of ghost. Jadi itu bener-bener penuh akan hantu gitu loh, hantu yang kekunci di dalam satu ruang gudang yang warnanya itu udah kayak penuh debu abu-abu gitu loh, kayak bener-bener penuh debu banget. Dan ada si hantu yang anak kecil yang pertama kali aku lihat itu juga, hantu anak kecil, dan banyak banget lah pokoknya hantu itu berjajaran, hantunya tuh cuma kayak gini, cuma kayak gitu doang. Dan anak kecilnya itu nyamar kayak bukan hantu gitu loh, tapi aku tahu kalau dia tuh sebenarnya hantu di mimpiku ya. Jadi dia tuh kayak seolah-olah minta tolong, buat dia tangannya kayak gini, minta aku ngambil jabat tangannya gitu, tapi aku nggak mau kan. Terus aku langsung bilang, kamu bukan manusia kan, jangan tipu aku. Dan dia tuh bener-bener langsung kayak ya pokoknya kayak gitu lah. Dan aku langsung cepet-cepet lari, aku tutup lagi tuh pintunya, aku kunci pintu gudangnya itu. Terus aku cepet-cepet ke depan dan keluar. Dan akhirnya aku kebangun lah. Aku langsung kayak waktu bangun tuh langsung realize gitu loh, langsung kayak what the hell, apa yang diomongin orang selama ini kayaknya bener deh. Aku tuh langsung yakin kalau yang apa yang selama ini kayak dibom-bom ke aku gitu kan, orang-orang selalu bilang udahlah pindah dari sana, kamu tuh nggak tahu kah yang punya ini. Soalnya emang kosanku tuh sering kosong, jadi itu di sana itu orang yang tinggal paling lama tuh cuma berapa bulan gitu, pokoknya sebulan pindah, 2 bulan pindah, 6 bulan pindah. Cuma aku satu-satunya orang yang betah sampai setahun lebih, karena di sana itu katanya duitnya mereka sering hilang, terus ya gitulah, sering berantem. Jadi itu ada satu kamar nomor 4, itu tuh nggak tahu kenapa yang ngekos di situ tuh yang cerai lah, yang berantem sama suaminya lah, bahkan ada yang baru nikah 2 minggu juga cerai, ada yang sampai didatangi polisi karena kelahi sama suami istrinya itu. Jadi nggak tahu kenapa di kamar ujung yang dekat pohon beringin itu juga horor banget sih. Aku yang di nomor 2 aja udah horor banget, apalagi di kamar yang ujung kayak gitu. Jadi emang itu tuh emang udah nggak, orang-orang tuh udah pada bilang yang jelek-jelek gitu loh tentang kosan itu. Tapi aku emang gak pernah percaya kan. Nah akhirnya gara-gara mimpi itu, karena kan aku emang gak ngerasa lagi kebayang-bayang atau lagi kayak mikir banget gitu loh soal kosanku itu gak ada sama sekali.
tahu-tahu aku langsung dikasih mimpi itu kan. Jadi aku ngerasa kalau bisa jadi selama ini yang aku rasain, bahkan yang sampai aku kayak mau ditarik sama hantu itu ya emang sebenarnya itu maksudnya. Bisa jadi kan aku untuk apa sih, untuk lebon ya, untuk segian ya kayak gitu-gitu. Karena faktanya emang aku mondar di rumah sakit, sering banget masuk UGD, sering banget di info sakit itu berkepanjangan sampai 2 minggu, sampai rumah sakit tuh nggak mau nerima aku, katanya aku tuh baik-baik aja gitu. Tapi realitanya tuh aku bener-bener sampai lemes, sampai kayak udah hidup dan mati gitu loh. Tapi pihak rumah sakit, dokternya bilang nggak apa-apa, ini tuh bisa rawat jalan aja, bisa di rumah aja kayak gitu. Sampai aku pindah rumah sakit dari rumah sakit umum sampai ke rumah sakit swasta dengan harapan biar aku bisa dirawat inap gitu. Tapi tetap semuanya nolak, jadi mintanya di rawat jalan aja karena menurut mereka sakitku itu nggak separah itu. Padahal aku tuh bener-bener untuk duduk aja tuh nggak bisa, yang duduk gini tuh nggak bisa, harus bener-bener kayak gini gitu loh, saking nggak kuatnya lemesnya gitu. Jadi dari situ aku putusin untuk langsung cabut. Jadi aku nggak mau lagi tidur di kos karena aku bener-bener udah ngerasa kosanku itu udahlah nggak wajar gitu kan. Dari situ aku langsung cari tahu nih lebih detailnya. Terus aku tanya ke tetangga aku, ke orang lama yang pernah tinggal di sana. Jadi ke tetanggaku aku tanya soal bapak kos. Jadi aku tanya, cuma aku ngomong sih, emang di daerah gangku itu emang horor kah, emang serem kah kayak gitu. Terus orangnya tau nggak, orangnya tuh langsung bilang gini, lah mbak nggak tahu kah sejarahnya yang punya kos itu gimana kayak gitu. Itu loh mbak, aduh merinding aja aku. Itu loh mbak, pesugihan, semua orang juga tahu, mbak aja yang betah di sana gitu. Terus ada lagi nih teman kerjaku, dia juga sama. Aku tuh nggak ngebahas soal pesugihan, aku cuma bilang aku sering ngalamin hal-hal horor. Bahkan yang paling horor itu ada orang tergantung di situ kan, ibu-ibu tergantung, tapi dia kayak orang lama banget gitu loh, kayak udah lama banget meninggalnya. Nah itu sama beberapa hal mistis lainnya. Nah dia di situ langsung bilang kalau ternyata memang kata tetanggaku, bekas kontrakanku itu bekas tempat penyimpanan senjata Belanda kayak. Kan emang di daerahku di Lokulu itu kan memang banyak bekas itu kan sejarah-sejarah Belanda gitu kan. Bahkan sampai sekarang masih ada tuh kayak apa sih, kayak rumah-rumahnya itu masih ada di daerah sekitar situ, masih ada. Sampai didatangin artis-artis juga, dibuat masuk televisi juga karena itu memang peninggalan sejarah kan. Itu memang sih, memang iya. Jadi kemungkinan hantu yang kegantung yang kulihat itu mungkin bisa jadi sih hantu-hantu yang pernah meninggal pada zaman itu sih katanya. Soalnya memang yang kulihat itu dia pakai baju yang zaman dulu banget, yang bukan orang-orang zaman sekarang gitu loh pakaiannya itu. Karena rambutnya juga dikelabang rapi banget kayak gitu. Nah terus si teman kerjaku yang tinggal di area situ juga bilang kalau memang bapak kosku itu bukan orang yang sewajarnya kayak gitu lah. Pokoknya ya intinya kayak gitu lah. Jadi dia bilang lebih baik aku pindah tempat aja. Dan emang hampir mungkin udah 20-an orang yang bilang ke aku untuk segera pindah dari kosan itu. Tapi aku gak pernah pindah dan akhirnya sampai aku sakit-sakitan, sering diganggu, dan terakhir aku dikasih mimpi kayak gitu. Jadi aku putusin untuk langsung check out dari kosan itu. Jadi buat kalian yang mungkin sering ngalamin hal-hal mistis, ya walaupun kita nggak boleh percaya ya 100% sama hal-hal kayak gitu, tapi ada baiknya juga kalian juga dengerin omongan orang-orang. Selama itu nggak merugikan kalian, why not gitu. Tinggal pindah daripada nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan. Toh tinggal pindah sama-sama bayar gitu, ngapain harus bertahan di tempat yang mungkin amat sangat mengganggu kalian. Itu aja sih, bye. Jangan lupa subscribe ya.